Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب HP saya ketinggalan di tempat duduk. Cari jatah saya. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para muallimin, para sepuh, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, ketua DKM Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz HNSD, serta seluruh pengurus DKM lainnya, para asatidzah dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama tentunya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara iman dan Islam kita. Kita pun meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini bersama guru-guru kita, bersama saudara-saudara kita, bersama orang-orang soleh, mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah, ampunan, ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali, dan malam hari ini kita sudah masuk di malam 6 daripada bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan saya punya ibu atau istri daripada guru kita Al-Maghfurullah Abuya Al-Walid Asy-Syaikh Nurul Anwar. Tepat di tanggal 6 Rabiul Awal ini adalah hari di mana wafatnya istri daripada guru kita, Ibunda almarhumah Ibunda Hajjah Nur Laila binti Haji Burhani. Dan 4 hari berikutnya nanti di tanggal 10 Rabiul Awal, dan jatuh pada tahun ini di hari Sabtu. Dan di tanggal 10 Rabiul Awal itulah guru kita Al-Maghfurullah Abuya Ayahanda Al-Walid Asy-Syaikh Nurul Anwar telah berpulang ke rahmatullah 4 tahun yang lalu. Artinya nanti di hari Sabtu, yaitu tepat atau genap 4 tahun guru kita telah meninggalkan kita. Sehingga mudah-mudahan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita yang telah mendahului kita, wabil khusus yang pada bulan Rabiul Awal ini guru kita telah meninggalkan kita 4 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah angkat dan muliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita di halaman 187 daripada kitab Marah Nabi At-Tafsir Al-Munir Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dan surah kita sudah masuk di surah An-Nisa ayat 173 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Ini Al-Ma'mur ya. Entar dulu. Ini Al-Ma'mur, Al-Mukarramah. Salah ya. Ini Al-Ma'mur ya. Salah, Al-Mukarramah dulu.
Ada nasihi kada ada masyarah. Di surah Al-An'am ya. Tadi salah ngebet. Surah Al-An'am ayat 54. Sebab di sini enggak ada ayatnya. Jadi saya mau cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Nanti sebelum kita tutup ya. Ini saya atas sama keluarga, nanti saya minta waktu sedikit untuk zikir tahlil ya, untuk guru kita Abu ya. Nanti sebelum kita tutup. Surah Al-An'am ayat 54 halaman 242. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, faqul salamun 'alaikum, maka ucapkanlah ya salamun ya alaikum, semoga keselamatan atasmu. Ya qila, dikatakan nuzilat hadhil ayah, dikatakan diturunkannya hadhil ayah, ayat ini ya fi ahli suffah, pada ya ahli suffah ya. Ahli suffah ini adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, kemudian ditampung oleh Nabi, dan ya umumnya adalah mereka dari kalangan kaum muhajirin. Jadi orang-orang yang hijrah yaitu tidak dilaksanakan dalam satu gelombang. Bahkan Nabi sendiri hijrahnya itu menyusul. Ya, setelah para sahabat-sahabat yang berada di Mekah jalan terlebih dahulu, ya, barulah kemudian Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar menyusul. Ya, dan kemudian gelombang hijrah itu tidak di satu masa, tetapi gelombang hijrah itu selama bertahun-tahun ya, dan terakhir tidak lagi disebut hijrah ya, sampai akhirnya terjadinya Fathu Mekkah, pembebasan Mekkah ya, karena ketika Mekkah sudah dibebaskan dan Mekkah saat itu sudah dikuasai oleh kaum muslim, maka tidak lagi disebut apa? Hijrah ya. Seperti halnya umpamanya ada orang Indonesia mau hijrah kemana? Hijrah ke Malaysia, sama aja. Ya, di Malaysia ya juga mayoritas ya mereka beragama Muslim, di Indonesia juga beragama apa? Muslim. Berbeda umpamanya dari Eropa, mereka hijrah ya ke tanah Arab umpamanya, ke Arab Saudi kah, ke Mesir kah? Ini baru bisa disebut ya hijrah. Ya. Nah, ahli suffah ini adalah mereka yang ditampung oleh Nabi. Karena nanti gelombang hijrah itu ada yang datang secara perorangan, ada yang datang berkelompok. Kalau yang datang berkelompok cenderung rapih ya, karena mereka sudah sudah punya persiapan. Ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi bertanya, nanti kamu bakal tinggal di mana? Ya, umumnya mereka sudah punya persiapan karena mereka datang secara apa? Berkelompok. Nah, yang jadi persoalan ketika mereka datangnya sendiri, kemudian tidak punya keluarga, tidak punya harta benda,
Ya, kalau punya harta, ya mereka mungkin bisa mencari tempat sendiri. Ya, tapi ketika mereka tidak punya harta, inilah yang kemudian ditampung oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di emperan Masjid Masjid Nabawi, yang secara letak dekat dengan rumah Nabi, karena rumah Nabi itu kan nempel. Ya, rumah Nabi nempel dengan Masjid Masjid Nabawi. Kalau sekarang, ya, rumah Nabi berada di dalam ya, di dalam Masjid Nabawi, karena terjadinya perluasan, ya, perluasan. Makanya di dalam Masjid Nabawi, para jamaah sekalian, yang bagian depan itu adalah masjid lama. Tapi nanti ada masjid yang lama banget, ada yang masjid lama tapi belum lama-lama banget. Itu nanti akan ada bacaan, ya, tanda-tandanya. Ya, masjid yang dibangun pada zaman Nabi itu tiangnya dari mana saja, itu tidak di semua tiang depan, tidak di semua tiang depan, ya. Jadi ayat ini diturunkan kepada ahli suffah yang jumlahnya 70 sampai 80, ya, dan itu keluar masuk. Ada yang keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, ya. Alladzina sa'ala al-musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian bertanya oleh orang-orang musyrik, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tardahum faqramahumullahu taala bihadzal ikram. Ya, di mana mereka kemudian, ya, Allah memuliakan mereka. Allah mengistimewakan mereka bihadzal ikram, dengan kemuliaan dengan kemuliaan, ya, ini. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala naha rasulahu, ya, awalan. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya, ya, yang pertama kali an ibadihim, dari menjauhi, ya, mereka. Nah, jadi, ya, karena ahli sufa ini adalah golongan yang secara ekonomi menengah ke bawah, ya. Kan diceritakan sebelumnya bahwa apa yang membuat Nabi itu menjadi bimbang, karena salah satunya adalah dari golongan-golongan pembesar, ya, diantaranya kaum kafir Quraisy, ya, mereka kepala suku dan lain sebagainya. Mereka orang-orang terhormat di kabilahnya, kemudian mereka ingin masuk Islam, ya, tapi mereka punya catatan. Apa catatannya? Ya, catatannya mereka nggak mau bersama ahlus suffah. Ya, masa kami disatukan dengan orang-orang susah? Masa kami disatukan dengan orang-orang ya, orang-orang miskin? Ya, makanya mereka meminta, ya, untuk, ya, memisahkan diri. Ya, kalau Rasul bikin pengajian, ya Rasul bikin pengajian satu lagi. Ada khusus orang-orang susah, ada khusus kami, ya, orang-orang orang-orang terpandang atau golongan bangsawan. Ya, tapi justru keberadaan mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak sejarah, kalau kita lihat baca sirah Nabawi, sirah tentang nabi-nabi sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya, ya, pengikut yang setia justru yang mengikut kepada tiap-tiap nabi, tiap-tiap rasul didominasi oleh orang-orang susah, oleh orang-orang susah. Seperti contohnya umatnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, itu yang membangkang, ya, itu rata-rata mereka orang-orang terpandang, orang-orang kaya, orang-orang bangsawan. Ya, justru yang ikut Nabi Nuh adalah orang-orang orang-orang susah, orang-orang susah. Ya, dan itu terjadi pada ya, pada era-era setelahnya. Ya, zamannya
ya Nabi ya Musa di sana ada Korun. Ya, Korun kan awalnya hidupnya miskin, hidupnya apa? Miskin, susah hidupnya. Kemudian minta agar Nabi Musa mendoakan ya, agar supaya apa? Diberikan limpahan rezeki, dan kemudian Allah kabulkan doa tersebut. Udah jadi orang kaya apa? Dia lupa. Ya, seperti itu. Ya, sehingga kemudian Allah melarang Rasul untuk menjauhi mereka. Untuk menjauhi apa? Ya, untuk menjauhi mereka. Ya, jangan sampai kemudian mereka yang udah setia, udah setia, ya, hidup berdampingan dengan Nabi, dan mereka juga nggak nuntut apa-apa, nggak nuntut, ya, bahkan rela untuk nggak makan sehari 2 hari, ya. Nah, mereka pun tidak menuntut apa-apa, sehingga kata Allah, jangan engkau abaikan mereka, jangan engkau jauhkan apa? Ya, mereka, gara-gara engkau punya kenalan baru gitu ya, kemudian yang lama apa? Yang lama diabaikan. Ya, yang lama diabaikan. Ya, saya beberapa waktu yang lalu ada jamaah yang ngundang. Ada jamaah apa? Jamaah yang ngundang. Tapi setiap ngundang itu nggak pernah WA, nggak pernah nelpon, tiba-tiba surat itu nyampe aja ke rumah. Ya, sampai aja ke rumah. Saya ini undangan apa ini? Undangan acara. Ya, kejadiannya 3 tahun yang lalu. Kemudian saya WA, ini undangan udah sampai, saya terima. Ya, tapi di tanggal bersamaan saya punya 2 acara, berarti dengan ini 3. Ya, saya hanya bisa di pagi hari. Saya izin, saya datang. Ya, saya silaturahmi, nggak dapat tugas pun juga nggak apa-apa. Ya, jangan Pak Kiai sudah kami plot di akhir untuk baca doa, justru saya kagak bisa di akhir. Ya udah, kalau enggak saya datang di awal sebentar aja ya. Oh, mohon maaf Pak Kiai, kalau seandainya Pak Kiai di awal nggak bisa, kami juga nggak enak kalau Pak Kiai nggak ngapa-ngapain, nggak datang juga nggak apa-apa, begitu. Ya, nggak datang juga apa, nggak apa-apa. Waduh, di tahun berikutnya undangan sampai juga, nggak ada WA, nggak ada telepon, nyampe aja undangan. Saya udah ingetin itu. Oh iya ya, tahun lalu saya kalau datang di awal apa nih? Kalau datang di awal, ya takut slotnya nggak ada. Ya udahlah, katanya saya datang di akhir. Acara dulu di tempat luar, zuhur jam 12, saya datang nyampe jam setengah 12, masih ada setengah jam. Ya, karena kan tahun lalu saya cuma baca doa. Iya. Nah, kemudian di tahun itu saya sampai jam setengah 12, ternyata acara udah bubar. Dan saya bilang, cepat amat acara bubar setengah 12. 2 penceramah dari luar, tidak ada satupun yang datang. Pak Kiai, kenapa datangnya lambat? Saya bilang, saya panggil panitia sini, panitia. Ya, kemarin ke rumah saya apa kagak? Telepon apa kagak? WA apa kagak? Kagak. Berani-beraninya ngomelin saya. Saya bilang gitu kan. Ini udah untung saya datang. Kemarin ngundang lagi, sampai lagi undangan ke rumah. Saya langsung taruh di gerobak gitu kan. Saya taruh di gerobak. Ternyata acaranya udah kelewat, datang panitia. Pakai kenapa nggak datang? Saya bilang saya datang di awal, salah. Saya datang di akhir, salah. Tidak ada kata-kata dari panitia. Ya, kata panitia, pakai mohon maaf, yang jalan anak muda. Saya bilang saya senang dengan anak muda. Tolong didik anak muda, ajarkan anak apa? Ya, ajarkan anak muda. Saya bilang begini, ya, jangan sampai engkau ingat yang apa, yang jauh, yang dekat engkau lupa, begitu. Yang jauh engkau ingat, yang dekat engkau apa? Engkau lupa. Saya bikin program ziarah. Ya, awalnya dulu itu saya melihat anak-anak muda itu kalau ziarah kemana aja nyampe tuh. Ya. Kemudian sempat saya tanya, kamu ziarah udah kemana aja? Kesini. Ke guru kamu udah belum? Jadi kemana-mana sampai ke gurunya yang di depan matanya belum. Waktu Abuya masih hidup, kemudian saya diskusi dengan Abuya. Wah, ini kalau kayak gini nih harus kita bikin program ziarah nih. Siapa ulama-ulama ya yang mesti didatangi? Saya bikin ziarah ulama Betawi. Nah, itu motifnya adalah jangan sampai yang jauh ya dikejar, yang dekat ya diabaikan. Ada undangan
Pak Kiai, ini acara crowded, macet. Pak Kiai, kami jemput pakai motor dah, biar supaya cepat sampai. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ada yang jemput pakai motor. Sat. Ya pakai motor sampai. Ya begitu selesai acara, saya tungguin tadi yang ngantri saya mana? Kagak ada. Ya, akhirnya pulang, nyari siapa yang kenal gitu ya. Tolong anterin saya pulang ini. Lah tadi yang jemput siapa? Panitia seberdedek, saya bilang gitu kan. Nah ini juga jangan sampai terjadi kepada diri Nabi kita, diri Nabi yang kemudian ya Allah menegur Nabi. Jangan sampai kemudian ya ada orang baru kemudian yang lama ini ya diabaikan seperti halnya ahlus suffah ya. Tsumma amara bitabsyirihim bisalamah. Kemudian Allah memerintahkan dengan ya memberi kabar gembira kepada mereka bisalamah, dengan keselamatan, an kulli makruhin, ya dari semua hal-hal yang dibenci di dunia ya, warahmah fil akhirah, ya dan juga mereka akan mendapatkan rahmat di akhirat. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmata. Allah telah mencatat atau menetapkan kepadamu ya. Allah telah mencatat atau telah menetapkan oleh Tuhanmu ala nafsihi ar-rahmah ya, atas kasih sayangnya, ay aujaba ala dzatihi al-muqaddasah, artinya Allah mewajibkan atas zatnya yang suci ya, ar-rahmah ya, memberikan rahmat bi tariqi al-fadli wal karami, dengan cara memberikan keutamaan wal karami dan juga kemuliaan, tabsyiran sebagai bentuk kegembiraan ya lahum bagi mereka ya, bisaati rahmatihi ta'ala, dengan luasnya rahmatnya Allah Ta'ala, wa binaili al-matalib ya, dan ya tercapainya hal-hal yang diminta atau ya dituntut. Annahu man amila minkum yasu'an, ya bahwasanya ya, siapa orang yang amila berbuat minkum ya, salah seorang di antaramu, atau siapa saja yang berbuat ya, perbuatan buruk, perbuatan jahat, aidzamban artinya dosa ya, bijahalatin dengan sebab kejahilan, dengan sebab kejahilan, bita'ammadi atau dengan kesengajaan, bisa babis syahwati dengan sebab dorongan syahwat, wa kana jahilan dan adalah orang-orang yang jahil, adalah orang-orang yang bodoh. Makanya kan begini, kenapa kok disebut jahiliyah? Kenapa disebut jahiliyah? Kalau kita melihat ya kamus terjemahan kata-kata al-jahlu, maka kita akan temui al-jahlu itu bodoh ya, terjemahan bahasanya. Tapi kemudian jangan ditarik sebuah kesimpulan bahwa orang-orang Arab jahiliyah dulu adalah orang-orang yang bodoh, tolol-tolol, geblek-geblek, idiot-idiot. Enggak begitu. Bahkan dalam urutan bahasa ya, kita melihatnya kasta, secara kasta ya. Maka yang tertinggi yang pertama adalah jika sebuah bahasa tersebut, bahasa Arab, bersumber dari Al-Quranul Karim, itu setinggi-tingginya ya bahasa. Jika bahasa tersebut sumbernya dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, kasta yang kedua adalah jika bahasa tersebut bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, jika bahasa tersebut bersumber dari syair-syair jahiliyah. Syair-syair
ya jahiliyah, syair-syair pada masa Arab jahiliyah. Itu syair-syair pada masa Arab jahiliyah tingkat sastranya itu apa? Sangat-sangat tinggi. Makanya dulu sebuah wilayah itu dianggap kuat jika satu, ya dia memiliki tentara yang hebat. Ya, dia punya tentara berapa nih? Ya tentaranya panglima perangnya, jumlah tentaranya ya. Ya, artinya termasuk daripada wilayah yang ditakuti kalau persoalan apa? Perang. Nah, ini juga salah satu yang membuat wilayah tersebut apa? Ya, itu apa? Dihormati atau disegani. Kemudian yang kedua, jika sebuah wilayah dia punya ahli-ahli syair, para penyair, para apa? Para penyair. Karena para penyair inilah yang mengangkat ya apa? Martabat dari sebuah kabilah atau dari sebuah kelompok. Ya, makanya mereka penyair-penyair yang hebat itu hidupnya ditanggung ya oleh apa? Oleh penguasa atau oleh pemimpin ya di kabilah atau kelompok tersebut. Pokoknya dijamin apa? Ya kehidupannya dijamin. Kehidupannya apa? Dijamin. Itulah kenapa salah satunya kemudian syair-syair jahiliyah ini ya, kemudian mereka takluk ya dengan apa? Dengan ya diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Takluk sudah mereka. Ya, nah ini kan salah satu hikmahnya kenapa kok Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ya jahil di sini bukan bermakna bahwa mereka itu apa? Bodoh, mereka itu cerdas. Mereka itu apa? Mereka itu cerdas. Ya, tetapi apa yang membuat mereka itu apa? Ya, mereka itu bodoh karena mereka menutup dirinya dari kebenaran. Menutup diri dari apa? Kebenaran. Mereka sudah tahu. Contoh umpamanya begini. Ya, siapa yang memberikan gelar Al-Amin? Mereka kan masyarakat Arab saat usia Nabi di usia 35 tahun. Yang memberikan gelar Al-Amin adalah masyarakat Arab. Ya, masyarakat apa? Penduduk Mekah. Mereka itu yang memberikan gelar apa? Al-Amin. Dan itu tidak sekonyong-konyong kemudian Nabi dapat gelar Al-Amin. Karena mereka telah melihat kehidupan sebelumnya. Ya, dimulai dari bagaimana Nabi berdagang, Nabi jujur, tidak pernah berdusta, ya. Ya, dan menjadi orang kepercayaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kemudian mereka lah yang memberikan gelar Al-Amin. Pokoknya kalau yang Muhammad sampaikan, ya ini Muhammad orang benar. Muhammad orang apa? Muhammad orang benar. Muhammad orang lempeng ini. Orang yang jujur, orang yang tidak berdusta. Tapi begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, berubah itu mereka. Berubah. Yang tadinya mereka memberikan gelar Al-Amin kepada apa? Nabi Muhammad, kemudian mereka berubah. Berubahnya bukan karena ketidakpercayaan. Ya, kan sudah sering ya disinggung sampai bagaimana caranya untuk membuat Nabi Muhammad itu ya tidak lagi ya didengar omongannya. Dijulukilah sebagai ya dukun, tukang sihir, tapi nggak mempan. Kenapa? Karena memang kenyataannya tidak terjadi pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fitnah. Kalau dibilang Nabi penyihir dari mana? Kan begitu. Tidak ada bukti ya. Nah, jadi ya jahil di sini bukan berarti apa? Ya. Sehingga kemudian para jamaah sekalian, ya. Nah, ini jahil. Jadi dulunya Nabi kita Nabi Muhammad SAW litukhrijan nas untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan dari kegelapan ya kepada terang benderang. Kenapa? Karena zaman dulu itu ini ada satu yang mungkin saya ingin luruskan. Wah, dulu pada zaman Nabi Muhammad ya pada zaman Nabi ya, sebelum umat Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah yang punya anak perempuan, semua anak perempuan dikubur. Ya, hidup-hidup dibunuh. Ya, padahal enggak begitu. Ya. Memang betul
bahwa perempuan-perempuan yang lahir, ketika mereka lahir anak perempuan, dan bagi mereka sebuah aib, sebuah aib, dan kemudian anak perempuan ini dikubur hidup-hidup, tapi tidak semua, nggak semua. Apa buktinya? Nah, itu para sahabat, emaknya siapa coba? Iya, para sahabat ya, kemudian lahirlah anaknya. Lah pertanyaannya, itu siapa emaknya? Begitu. Kan emak juga perempuan juga. Nah, jadi nggak semuanya ya, tapi memang bahwa perempuan yang lahir dalam pandangan mereka dulu orang Arjaila ada sebuah apa? Ya, sebuah aib. Sebab kata mereka, apa yang mau dibanggakan dengan perempuan? Ya paling ujung-ujungnya sumur, kasur, dapur, sumur, kasur, apa? Dapur gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Bimiqdari ma yastahiqu minal iqab, ya, dengan ya seukuran apa yang ditetapkan dari iqab ya, atau azab. Wa ma yufawituhu minats thawab, dan apa yang terlewatkan dari ya pahala. Tsumma taba min ba'dihi, kemudian ya, ia bertaubat min ba'dihi, dari setelahnya ya. Ai nadama min ba'di amalil ma'siyah, artinya ia menyesali dari setelah melakukan perbuatan apa? Ya, maksiat. Makanya salah satu syarat bahwa taubat itu diterima ada an-nadam. Harus ada sebuah penyesalan gitu ya. Ini kan jangan sampai kemudian seperti orang makan apa? Makan sambal. Tobat tuh sambal nih, sambal gede, pedas banget. Besok nyariin lagi. Kemarin sambal yang pedas mana ya, gitu kan? Berarti belum adanya apa? Belum adanya penyesalan. Wa aslaha, dan kemudian ia memperbaiki diri. Orang yang melakukan perbuatan jahat dengan kebodohan, ya, dengan apa? Dengan kebodohan. Baik itu bodoh ya, karena memang dirinya yang bodoh, atau memang karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Ya. Tsumma taba min ba'di, kemudian ia bertaubat dan memperbaiki apa? Memperbaiki diri. Wa aslaha amalahu, ia memperbaiki amalnya, bitaubati, dengan taubat. Ya, minhu, ya, daripadanya. Ya, tudarikan wa azman, dan dia menginginkan atau berazam ada an la ya'uda ilaihi abadan, untuk tidak kembali lagi abadan, selama ya lamanya ya. Jadi satu, ada penyesalan, ya, dua, tidak kembali lagi selama-lamanya, ya, tiga, memperbaiki diri gitu ya, memperbaiki apa? Diri. Ya, taubat, ya Allah, saya ini jarang banget sholat, saya taubat, saya nyesel gitu ya. Besok agak sholat lagi, apa? Sholat lagi. Nah, itu belum ada usaha memperbaiki apa? Memperbaiki diri gitu ya. Wa kadzalika, dan seperti yang demikian itu, nufassilul ayati, kami rincikan ayat-ayat. Ai kama fassalna, ya, artinya kami akan jelaskan laka, bagimu, fi hadis surah, ya, di surah ini, ya, la'alna ala sihhati at-tauhid, dalailna ala sihhati tauhid, dalailana ala sihhati tauhid, ya, dalil bagi kami atas sahnya tauhid, wan nubuwah, dan juga kenabian, wal qada, dan juga qada, wal qadar, dan juga apa? Qadar, ya, qada dan qadar. Fakadzalika, maka seperti yang demikian itu, nufassilu laka hujjatuna, kami rincikan bagimu ya hujjah kami, fi takriri kulli haqqin yunkiruhu ahlul batil, di dalam menetapkan segala macam yang hak, ya, dan mengingkari ya para apa? ahli batil, ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi di ayat yang satu ini, nanti ayat yang lain kita bahas agak panjang ya, nanti di pertemuan berikutnya. Jadi di ayat ini
Ya, pada intinya ya bahwa ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan ya karena ketidaktahuan ya atau mungkin kealfaan atau mungkin karena belum belajar begitu, maka bertaubatlah dan kemudian iringi dengan amalan-amalan apa? Yang soleh. Para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti selebihnya kita lanjut lagi pada ayat ini, sudah masuk ayat baru ya. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita baca zikir tahlil khusus guru kita yang di bulan Rabiul Awal ini, di Rabiul Awal ini ya dihaulkan. Tapi ada yang nanya, Abuya acara haulnya kapan? Kalau acaranya itu bareng dengan haulnya Al-Mafrulah Kiai Nur Ali. Ya memang pernah kita adakan haul secara tunggal sendiri. Pada saat itu masih di masa Covid. Dan kemudian juga saat itu memang haul Al-Mafrulah Kiai Nur Ali belum diadakan karena memang melihat kondisi ya, tetapi khusus untuk Abuya saat itu saya sudah izin ya ini karena memang haul Kiai Nur Ali saat waktu itu belum terbuka untuk umum, izinkan saya untuk haul Abuya yang pertama saja untuk apa? Haul secara terbuka. Karena memang salah satu pesan Kiai Nur Ali itu, khusus Kiai Nur Ali kepengen keluarga-keluarga beliau itu biar supaya pada kumpul ya, sehingga haulnya diadakan apa? Diadakan berbarengan supaya nanti antar saudara biar pada apa? Biar pada kenal, kemudian menjadi syiar. Nah, sehingga ini juga boleh juga di antara kita pengen keluarga besar gabungan begitu ya. Nah, itu silahkan. Pertama juga hemat biaya, hemat tenaga. Kemudian juga biar pada saudara, biar pada apa? Kumpul seperti itu. Mari kita baca zikir tahlil yang kita awali dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah.